Oke, halo selamat malam. Nama saya Cici Unai. Sorry, ini dalam keadaan saya lagi pilot dan mungkin suara saya agak kurang jelas. Saya di sini akan menjelaskan apa sih penyebab dari banjir bandang yang terjadi di Aceh, khususnya di Aceh Tamiang dan di Kota Langsa. Nah, bermula dari sini. Kita lihat nih, ini adalah muara. Nah, muara di sini kita melihat banyak lumpur dan banyak gelondongan kayu-kayu nih. Ini kayu-kayu nih teman-teman ya, dengan lumpur-lumpur ya. Kenapa bisa air laut itu dipenuhi lumpur nih? Nah, dari mana asal muasalnya lumpur ini kita lihat. Oke. Nah, ini ada aliran sungai nih. Nah, ada dua aliran sungai yang besar. Kita lihat, kita ikuti dari mana sumber air ini. Kita ikuti sungai ini dari mana asalnya. Kita ikuti terus. Nah, kita ambil yang bawah dulu sungainya. Nah, ini adalah Kuala Simpang. Sungai yang Kuala Simpang adalah salah satu kota yang dilalui oleh sungai yang muaranya tadi. Kita lihat. Nah, di sini lihat banyak daerah-daerah atau wilayah yang terkena banjir. Nah, kemudian kita lihat lagi ke atas. Apa sih yang ada di atas sehingga banyak lumpur dan gelondongan kayu dibawa oleh air sungai tersebut. Nah, kita lihat lagi. Oke, nah ini sudah ada satu nampak kecil teman-teman. Apa dia kita perbesar? Nah, ternyata ada pembukaan lahan. Nah, ini masih kecil nih teman-teman. Ini kita lihat dari ketinggian 20 meter atau 100 kaki. Nah, di sampingnya sudah ada lagi yang lebih besar nih. Nah, ini sudah ada yang lebih besar. Nah, ini adalah pembukaan lahan teman-teman ya. Nah, di bawahnya sungai. Nah, otomatis kalau terjadi hujan, air lumpurnya itu tergerus dan akan terbawa ke sungai. Dan sungai ini yang akan membawa ke daerah-daerah di bawahnya. Oke, kita lihat lagi. Kita coba dari ketinggian ya, supaya lebih nampak jelas. Nah, kita ikuti terus alur sungai ini. Nah, di sini ada beberapa titik lagi yang kecil-kecil. Nah, ini masih yang kecil-kecil nih teman-teman yang nampak. Nah, ini ada juga nih yang kecil-kecil nih. Ada beberapa lahan. Nah, di sini sudah jelas teman-teman. Ini adalah bekas lumpur, bekas longsoran-longsoran ini yang dibawa oleh sungai itu yang menimbun kota Tamiang. Nah, kita ikuti lagi ke atas. Kita ikuti lagi ke atas, makin tinggi kita lihat. Nah, di sini jelas teman-teman nampak nih. Nah, kita putar. Nah, ini ada lahan baru dibuka. Ini lahan baru ya teman-teman ya. Nah, lihat. Nah, ini bongkahan kayunya masih besar-besar ini teman-teman. Karena belum lapuk. Nah, ini adalah lahan baru dibuka. Nah, ini lagi. Ini juga lahan baru yang baru dibuka. Nah, ini sudah jelas teman-teman nampak. Ini adalah yang dilewati oleh air yang tidak bisa ditampung oleh tanah. Nih, seperti longsoran kecil. Nah, kecil-kecil menyatu sehingga dia terkumpul, kemudian dibawalah ke muara sungai. Jadi daerah-daerah atau perkampungan pemukiman yang ada di muara sungai itu akan tertutup oleh lumpur ini. Nah, itu yang sebagian kecilnya masih teman-teman. Kita lihat lagi ke sampingnya ada yang lebih besar ternyata teman-teman. Ini dia. Nah, ini daerah baru juga. Nah, lihat ini. Ini masih baru teman-teman. Nah, jadi apa pula kata pemerintah, banjir itu bukan disebabkan oleh penebangan lahan atau pengalihan fungsi lahan, hutan menjadi kebun sawit. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, di samping itu, coba kita perbesar lagi. Kita tinggi lagi, kita lihat dari ketinggian. Ini tempat tadi ya teman-teman, ini ada 2, 3. Itu yang lumayan besar menurut saya. Nah, kita akan berpindah ke sebelahnya. Nah, di sini sudah ada yang tanda ini. Banjir Provinsi Aceh. Ada daerah banjir Provinsi Aceh. Itu di Kota Langsa. Ini Kota Langsanya nih. Nah, kita lihat di Kota Langsa ini ada beberapa sungai. Ada banyak sungai. Nah, ini ada sungai nih. Ini sungai juga. Nah, kita lihat aliran sungai ini dari mana datangnya. Nah, kita lihat. Ternyata di atas Kota Langsa itu ada pembukaan lahan juga nih teman-teman. Yang sangat besar nih. Di atas Kota Langsa. Nah, ini yang baru nih. Nih. Nah, ini ada Masjid Nurul Jannah. Nah, ini dia. Ini coba kita lihat lagi nih. Ini sangat besar nih teman-teman lahannya yang digarap. Nah, kita lihat lagi ke sampingnya.
ternyata masih ada teman-teman yang lebih. Nah, coba seberapa banyak, seberapa luas dan hutan yang sudah dikeruk dengan orang-orang yang serakah ini teman-teman. Nah, lihat lagi. Nah, dan tempat-tempatnya itu memang di pegunungan, biar tidak nampak dari luar. Nah, kita geser lagi, ternyata masih ada rajanya. Kita geser lagi, dari ketinggian kita lihat. Nah, kita lihat dari ketinggian. Nah, di sini teman-teman, ini ada lagi. Nah, lihat. Berapa banyak berarti hutan kita yang sudah digunduli. Nah, lihat di sampingnya ada lagi. Nah, lihat ini. Ini adalah bagian-bagian hutan yang sudah digunduli. Lihat. Yang sudah mau dialihfungsikan menjadi lahan sawit. Nah, kita lihat lagi. Kita naik lagi. Makin tinggi terus kita naik teman-teman. Kita makin tinggi terus ke gunungnya teman-teman. Ini ada banjir Provinsi Aceh lagi nih teman-teman. Ada wilayah banjir yang sudah ditandai. Nah, ternyata daerah-daerah yang terkena banjir ini sangat dekat dengan area yang baru dibuka, lahan baru dibuka teman-teman. Nah, itu ada daerah banjir tadi. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa daerah yang baru dibuka. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini sangat banyak nih. Nah, ini ada lahan baru dibuka. Lahan baru dibuka. Kita coba ke atas lagi, kita cari di mana aja lahan-lahan yang baru dibuka. Nah, ini dia teman-teman, kita lihat. Nah, ini di atas gunungnya lagi, ada lahan lagi yang baru dibuka nih. Nih, ini sangat besar nih teman-teman. Lahan-lahannya ini ya. Lihat luasnya teman-teman. Nah, jadi apa pula katanya? Banjir itu tidak disebabkan oleh penebangan lahan atau pembukaan lahan. Nah, masih ada lagi. Kita lihat lagi. Yang terbesarnya lagi. Kita lihat yang terbesar lagi. Oke, di sini ada alulu. Nah, ini sudah ada. Kita lihat lagi di sini. Ini semua lahan-lahan ini. Nah, ini adalah pabrik-pabrik sawitnya. Nah, sudah jelas di sini teman-teman ya. Dari mana sebenarnya sumber banjir itu. Nah, yang lebih parah lagi teman-teman, lihat ini. Ini yang paling besar ini teman-teman. Lihat, seberapa besar ini yang mereka garap, yang mereka tebangi. Seberapa luas, lihat ini. Kita cari terus, cari terus. Nah, kita cari terus daerah-daerah yang dihancurkan oleh mereka. Ini Alu Mancang, kita perkecil dulu. Ini Kota Langsa, kita naik ke atas gunungnya. Kita naik lagi. Ke daerah sini. Teping, kita lihat lagi di sini. Nah, ini teman-teman. Ini apa? Ini apa teman-teman? Lihat, ini apa? Ini apa? Lihat. Apa ini? Ini adalah hutan-hutan yang sudah digunduli. Nah, seberapa luas hutan yang sudah digunduli? Masih ada lagi teman-teman. Jadi kita akan cari terus. Nah, ini Langsa. Kita akan cari terus nih daerah-daerah yang sudah digunduli. Nah, ini daerah banjir. Tan Margov. Nah, lihat seberapa besar ini yang sudah digundulinya. Nah, kita lihat lagi ke atasnya teman-teman ya. Nah, lihat ini. Ini lahan yang sudah mereka gunduli, yang sudah mereka alih fungsikan.
Nah, ini udah makin banyak lagi ini. Ini apaan ini? Ini adalah lahan sawit semua, teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini. Ketemu lagi dia. Ada lagi. Masih adakah daerah-daerah yang ditebangi? Oke, teman-teman, jadi itulah contoh-contoh atau tempat yang ditebangi oleh pemerintah yang dijadikan lahan sawit. Nah, jadi jangan katakan lagi kalau bencana itu bukan buatan manusia. Udah jelas-jelas ini bencananya adalah buatan manusia. Nah, ini yang paling parah nih, teman-teman. Lihat, dari ketinggian ya. Dari ketinggian, ini yang tadi Bayun, ini yang kita bilang tadi besar. Nah, sekarang ini kita perkecil. Kita geser ke kirinya. Nah, ini ada nampak seperti pulau. Nah, tapi kita perjelas lagi apa ini. Lihat. Nah, seberapa luas hutan kita sudah dihancurkan oleh mereka. Nah, lihat kayu-kayunya ini. Ini kayu-kayu masih baru. Lihat, inilah yang dibawa oleh banjir itu. Kayu-kayu ini, teman-teman. Jadi jangan katakan lagi kalau ini adalah bencana bukan buatan manusia. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Cici Unai. Kalau teman-teman mau coba cek lagi, silakan cek pakai Google Map aja. Biar kita tahu semua kebobrokan pemerintah.